Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah, selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di ba'da subuh yang indah ini, semoga kita semua selalu berbahagia, selalu tenang, selalu senang, selalu di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah bersama kita membuka Al-Qur'annya. Kita buka di dalam surat Hud ayat yang ke-100. Berkisah tentang kekalnya surga dan neraka bagi manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika min amba'il qura naqussuhu 'alaika minha qa'imun wa hasid. Yang artinya itulah beberapa berita tentang negeri-negeri yang telah dibinasakan yang kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad. Di antara negeri-negeri itu sebagian kecil ada yang bekas-bekasnya dan ada pula yang telah musnah. Shadaqallahul azim. Jadi kita semua diberi informasi oleh Allah lewat Kanjeng Nabi Muhammad dalam Al-Quran bahwa berita negeri-negeri yang sudah dibinasakan oleh Allah dan negeri yang diselamatkan oleh Allah itu untuk pelajaran bil hikmah untuk setiap hati manusia. Kita lanjutkan ayat yang ke-101 dalam surat Hud. Wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'in lamma jaa'a amru rabbik wa ma zaduhum ghayra tatbib. Yang artinya, dan kami telah menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Mohon maaf, dan kami tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Karena itu tidak manfaat sedikit pun bagi mereka
sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Ketika siksaan Tuhan mutlak datang, sesembahan itu hanya menambah kebinasaan mereka saja, yakni binasa bagi mereka. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia, akan tetapi manusialah yang menzalimi Allah. Manusia yang tidak sadar akan penciptaan Tuhannya atas dirinya, karena manusia seakan merasakan bahwa dirinya, bahwa hidupnya, bahwa badannya, bahwa segala apa yang tercipta atas hidup dan badan, segala laku aktivitas manusianya, seolah-olah itu semua milik manusianya. Inilah yang dimaksud Allah, manusia menzalimi dirinya sendiri, ngaku-ngaku jadi sang pencipta, ngaku-ngaku hidup, ngaku-ngaku wujud, ngaku-ngaku berkuasa atas di dalam kehidupan ini. Inilah orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri, karena manusia tidak bertuhan melainkan mengikuti langkah-langkah setan atau mengikuti langkah-langkah hawa nafsunya saja di dalam dadanya. Maka persembahan apapun tidak akan pernah sampai kepada Tuhannya. Syahadatnya takkan pernah sampai, sholatnya takkan pernah sampai, amal ibadahnya tak akan pernah sampai, kebaikannya tak akan pernah sampai, ketika manusianya yang masih merasa mentuhani segala apa yang ada di dalam dirinya. Manusia seolah-olah bisa sholat, bisa syahadat, bisa berzikir-zikiran, bisa zakat, bisa puasa, bisa haji dan sebagainya, karena manusianya masih merasa menjadi sang penguasa atas apapun yang dikerjakannya. Maka itu tak ada manfaatnya bagi Allah, kecuali manfaatnya hanya untuk pemuas hawa nafsu manusia itu sendiri. Itulah tanda-tanda orang yang menzalimi dirinya sendiri. Manusia yang merasa menjadi sang penguasa. Kenapa manusia tidak yakin dan percaya bahwa hidup dan badannya ini hanyalah Allah? Karena manusianya masih ingin jadi Allah. Karena manusianya masih ingin jadi Tuhan sang pencipta terus. Sedangkan Tuhan sang pencipta ditenggelamkan di dalam dadanya. Allah digoib-goibkan di dalam dadanya, sehingga kebesaran Allah, sehingga kekuasaan Allah tak terlihat sedikit pun, kecuali kebesaran dan kekuasaan setan saja yang nampak jelas di dalam dada kita selama ini. Mohon maaf. Siapakah manusia yang binasa di sisi Tuhannya? Manusia yang binasa di sisi Tuhannya adalah manusia yang tidak menyadari kefanaannya, manusia yang tidak menyadari kegoibannya, manusia yang tidak menyadari ketiadaannya, manusia yang tidak menyadari kematiannya, manusia yang tidak menyadari keadamannya, manusia yang tidak menyadari kelemahannya. Inilah orang-orang yang binasa di sisi Allah, orang-orang
yang merasa kuat, orang-orang yang merasa besar, lebih besar daripada kuasa Tuhannya di dalam dadanya. Inilah orang-orang yang binasa di sisi Allah. Syahadat, sholatnya, kebaikannya, agamanya, kepintarannya, pangkat jabatannya, kekayaannya, uangnya, semuanya hanya di dalam kebinasaan saja di sisi Allah. Karena semuanya itu pernak-pernik kekuasaan, pernak-pernik di dalam hawa nafsu kita sendiri. Maka itulah yang disebut orang-orang yang binasa. Binasa di dalam kehidupan ini. Bila manusia sudah binasa di dalam kehidupan ini, maka itulah yang dimaksud ahli nar, ahli neraka. Mereka abadan abada, selama-lamanya ada di dalam neraka hingga waktu yang ditentukan. Jadi maknanya kekal di dalam neraka itu yang dimaksud kekal abadi ketika manusia masih merasa kekal dan abadi di dalam dadanya. Itulah manusia masuk di dalam nerakanya Allah, karena manusia telah membinasakan, manusia telah menzalimi dirinya sendiri. Manusia yang tidak yakin dengan kewujudan Tuhan, manusia yang tidak yakin dengan kehidupan Tuhan, manusia yang tidak yakin dengan kenyataan Tuhan, manusia yang tidak yakin dengan kekuasaan Tuhan, maka ia hanya yakin kepada keberadaannya dirinya sendiri. Ia hanya yakin kepada kehidupannya sendiri. Ia hanya yakin kepada kebesaran dan daya upaya diri manusianya sendiri di dalam dadanya. Itulah orang-orang yang binasa dan masuk neraka, api yang membara-bara, yang membakar dadanya, yakni karena cinta dengan hal-hal yang selain Allah. Itulah pembakaran yang kekal abadi. Sampai kapan? Sampai ketemu pintu baiat, sampai ketemu pintu baiatul akbar, yakni syakaratul maut. Kalau sudah ketemu syakaratul maut, sudah, itulah waktu yang ditentukan. Jadi surga neraka sesungguhnya ketika manusianya masih ada, masih bergelar. Bukan surga neraka itu adanya ketika manusianya sudah tidak ada. Ketika manusianya sudah mati, dipendam di tanah, sudah tidak ada lagi. Dari tanah kembali ke tanah, sudah tak berlaku lagi surga dan neraka itu. Yang dimaksud surga dan neraka itu kekal abadi ketika manusianya masih merasa kekal abadi di dalam kehidupan ini. Kalau manusianya sudah tak ketemu lagi dengan kehidupannya, maka ya selesailah urusan-urusan manusianya. Wong manusianya kembali kepada Adam, manusianya kembali kepada ketiadaannya, manusia kembali kepada ketidakberdayaannya. Jadi manusia-manusia yang zalim itu manusia yang masih merasa abadi kekal di dalam kehidupan ini, yang mana manusia seolah-olah bersendirian di dalam kehidupan ini tanpa Tuhan, tanpa lillahi ta'ala. Kenapa? Karena manusianya masih menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Itulah manusia yang zalim. Merasa bisa bersyahadat, merasa bisa sholat, merasa bisa zakat, merasa bisa puasa, merasa bisa haji, merasa bisa makrifat dan sebagainya. Itulah orang-orang yang binasa. Saya Abdul Halim
tidak butuh makrifatullah. Kenapa? Karena saya tidak makrifat. Hanya Allah lah yang bermakrifatullah kepada seluruh ciptaannya. Inilah yang dimaksud makrifatullah. Hanya Allah yang bermakrifat, bukan manusianya yang bermakrifat. Jadi bagi saudaraku, sahabatku yang sudah mengikuti bimbingan-bimbingan baiat, tetaplah istiqomah di jalan itu. Karena disitulah keindahan, keenjoyan bagi orang-orang yang sudah terlepas dari hawa nafsunya, sehingga merasakan surga yang abadan abadah. Masuk di dalam surga abadan abadah, selama-lamanya pun sampai waktu yang ditentukan. Merasakan keenjoyan di dalam kehidupan ini, merasakan ketenangan, kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena manusianya sudah terbaiat hatinya, sudah diurus, sudah dipelihara, sudah dijaga, sudah dilindungi, sudah dikasih sayangi oleh Allah sendiri. Seperti domba yang sudah kembali kepada pemeliharanya, makan enak, dikasih vitamin, dijaga, dilindungi dari mara bahaya. Meskipun ada buaya, ada pemburu, ada binatang buas, ada harimau, iya, domba yang sudah kembali kepada pemeliharaannya enjoy saja, sudah tidak takut lagi, sudah tidak khawatir lagi. Kenapa? Karena sudah ada yang melindunginya. Jadi binatang buas atau para pemburu sudah tidak bisa menakut-nakuti domba yang sudah kembali kepada pemiliknya lagi. Kenapa? Karena pemiliknya lah sebagai pelindung bagi domba-domba yang sudah kembali kepada pemeliharaannya itu. Jadi manusia yang sudah kembali dan sudah terbaiat hatinya, tak merasa takut dan tak merasa bersedih hatinya, tak merasa khawatir lagi di dalam kehidupan ini, alias enjoy saja di dalam ketenangan, enjoy saja di dalam kebahagiaan. Kenapa? Karena sudah di dalam ma'rifatullah, bukan di dalam ma'rifatun nasnya. Karena manusianya sudah tidak merasa bermakrifat lagi. Bagaimana mungkin manusia yang gaib bisa makrifat? Bagaimana mungkin manusia yang tak ada bisa makrifat? Yang nyata, yang wujud, yang ada, yang hidup, yang berkuasa, itulah yang bermakrifat kepada seluruh ciptaan-ciptaannya. Jadi ciptaannya, jadi manusianya enjoy saja. Kenapa? Karena sudah tidak makrifat lagi. Jadi tujuan makrifatullah itu supaya manusia tahu bahwa diri manusianya tak mampu untuk bermakrifat, apalagi bisa syahadat, apalagi bisa sholat, apalagi bisa zakat, puasa dan haji. Supaya manusianya paham bahwa la haula wala quwata illa billah. Itulah tujuan belajar ilmu ketuhanan. Itulah tujuan belajar ilmu makrifat. Supaya apa? Supaya terbaiat hati manusianya sudah tidak ngaku-ngaku seperti Tuhan lagi. Kenapa manusia itu seperti Tuhan? Karena kelakuan kita selama ini bak seperti Tuhan. Duduk kita ciptakan sendiri. Minum kopi seperti ini seolah-olah ciptaan kita, bukan ciptaan Allah. Merokok seperti ini seolah-olah ciptaan manusia, bukan ciptaan Allah. Kenapa? Karena manusia selama ini menyerupai Allah di dalam segala penciptaannya.
Kenapa manusia tidak rela dan tidak ridho dituhani oleh Allah di dalam dadanya? Karena manusianya telah menyaingi Allah, karena manusianya telah menyerupai Allah di dalam kehidupan ini. Seolah-olah semua pekerjaannya hanyalah daya upaya manusianya. Allah tidak punya daya upaya di dalam kerjaannya. Ketika ke ladang, ke sawah, ke kantor, ke pasar, seolah-olah hanya manusianya yang bisa. Allah tidak bisa apa-apa. Manusia atau hawa nafsu telah mengkuatkan dirinya, memahabesarkan dirinya sendiri, serta hawa nafsu menenggelam-gelamkan, mentiada-tiadakan, melemah-lemahkan, melumpuh-lumpuhkan Allah sahaja di dalam dadanya. Berarti itulah orang-orang yang binasa itu, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dan orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya sebagai Tuhan penguasa dirinya. Disitulah tempatnya neraka yang membara-bara, api yang di dalam dada. Sampai kapan? Abadan abada, selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Bila manusianya belum terbaiat hatinya sampai ketemu dengan kematian, itulah makna, itulah yang dimaksud mereka terazab di dalam neraka abadan abada, selama-lamanya. Orang-orang yang kafir hatinya, itulah tempatnya di dalam azab neraka, azab buta akan Tuhan. Sampai kapan? Selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Ketemu pintu bimbingan baiat atau ketemu langsung dengan baiatul akbar, yakni syakaratul maut. Itulah pembatasannya. Jadi kekal abadi di dalam neraka itu ya ketika manusianya masih merasa kekal abadi di dalam kehidupan dunia ini. Jadi kalau manusianya masih merasa ada di dalam kehidupan dunia ini, ya itulah neraka itu. Apapun agama Anda, golongan Anda, aliran Anda, suku apapun Anda, bila hati kita masih jadi raja di dalam dada kita, ya itulah azab yang pedih, itulah kebinasaan, itulah kekalnya neraka. Kekalnya neraka bagi masing-masing manusia yang menzalimi dirinya sendiri. Itulah siksa yang pedih dan sangat berat. Kita lanjutkan surat Hud ayat yang ke-103. Ayat yang ke-102. Ayat yang ke-102. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Dan begitulah siksa Tuhanmu apabila dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sungguh siksanya sangat pedih, sangat berat. Apa yang dimaksud siksa yang amat pedih dan amat berat? Ketika kita diuji dengan dunia, seolah-olah kita merasa orang-orang yang termiskin di dunia. Itulah orang-orang yang merasa sedih dan sangat berat siksanya di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena manusianya masih kembali kepada hawa nafsunya sebagai Tuhan untuk menyiksa dirinya sendiri. Jadi sebenarnya manusia itu disiksa dengan keberadaan diri manusianya sendiri di dalam dadanya.
Namun beda bagi hamba Allah yang sudah kembali kepada Allah, maka ia tidak tersiksa lagi di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena sudah terbaiat hatinya, terputus dari hawa nafsunya, murtad kepada hawa nafsunya dan kembali kepada Allah. Maka hatinya sudah tak tersiksa lagi dengan urusan-urusan dunia. Itulah yang membuat kita sedih. Sangat berat hidup di dunia ini bila kita hanya menyaksikan dunia. Kita hanya menyaksikan pernak-perniknya dunia. Bila kita menyaksikan gaya-gaya hidupnya dunia, kita akan berat dan tersiksa terus, pedih sepanjang masa abad dan abada bila belum terbaiat hatinya. Karena kita ada di lembah kemiskinan. Apa yang membuat kita miskin? Diri kita sendirilah. Diri kita sendirilah, kehadiran diri kita sendiri, kenyataan diri kita sendirilah yang membuat kita jatuh miskin karena kita mempertuhankan diri kita sendiri selama ini. Kita lanjutkan ayat yang ke 103. Inna fi dzalika laayatan liman khafa 'adzabal akhirah. Dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun mashhud. Yang artinya sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Itulah hari ketika semua manusia dikumpulkan untuk dihisab, dan itulah hari yang disaksikan oleh semua makhluk. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi para sahabatku yang sudah mengikuti bimbingan baiat, maka Anda sudah bertemu dengan akhir zaman. Anda sudah mengakhiri azab akhirat yang selama ini. Azab akhirat itu yakni akhir dari apa yang kita lakukan, berakhir kepada hawa nafsu kita sendiri yang merasa berkuasa untuk melakukan itu semua. Itulah yang dimaksud azab akhirat. Azab hawa nafsu, neraka yang selama ini menyesakkan dada saja. Dan ketika manusia dikumpulkan, ketika Anda mengikuti bimbingan baiat, maka dikumpulkanlah laku-laku Anda sejak dahulu sampai detik ini, dipertanggungjawabkan atau dihisab bahwa semua itu sebenarnya bukan laku Anda, tapi laku penguasa Anda. Karena Anda hijrah ke dalam bimbingan baiat, maka akan dilepaskanlah lentera kekuasaan manusianya. Hartanya dilepas, uangnya dilepas, ilmunya dilepas, amalnya dilepas, kebesarannya dilepas, pangkatnya dilepas, anak istri suaminya dilepas, bahkan hidup dan badan kita saja wajib dilepas. Agar apa? Agar tidak membinasakan kita. Agar apa? Agar tidak mengadab, menyiksa diri kita. Itulah yang dimaksud kita bertemu dengan hari hisab, hari pertanggungjawaban. Jadi hari hisab, hari pertanggungjawaban yang menakutkan bagi manusia itu bukan seperti yang dipahami oleh hawa nafsu, bukan seperti yang dipahami oleh manusia. Jadi orang-orang yang sudah ketemu, orang-orang yang sudah terbaiat hatinya kepada Tuhannya sajalah yang memahami apa yang dimaksud hari hisab, apa yang dimaksud hari pertanggungjawaban, apa yang dimaksud menerima rapot dari tangan kanan ataupun tangan kiri itu.
Sudah tahu rahasianya semua. Kenapa? Karena sudah dilewatinya ketika ia beranjak bertemu dengan Tuhannya. Syaratnya harus melewati itu semua. Melewati pintu bimbingan baiat atau melewati pintu kematian. Bila manusianya tak mau mati, bila manusianya tidak terputus dari diri manusianya, bagaimana mungkin manusianya ketemu dengan surga yang abad dan abada, kenikmatan surga yang abad dan abada. Enjoy saja di dalam kehidupan ini. Biar Allah yang mengatur kita, bukan kita yang mengatur Allah. Itulah ke-enjoyan hamba-hamba kekasih Allah yang ada di dalam penjagaan, yang ada di dalam perlindungan, yang ada di dalam kecukupan, yang ada di dalam kebahagiaan, yang ada di dalam perlindungan kasih sayangnya Allah itu sendiri. Jadi bukan bayangan seperti bayangan kita selama ini. Orang penduduk surga penuh dengan kemewahan, penuh dengan lentera-lentera kebesaran manusianya, penuh dengan kekuasaan, penuh dengan pernak-perniknya harta dan uang. Bukan itu yang dimaksud surganya Allah. Itu kan hanya pemahaman-pemahaman, kesenangan-kesenangan hawa nafsu manusia saja. Karena surga bagi manusia adalah hanyalah apa yang bisa membuat lega hawa nafsu, itu dianggap surga. Apa yang membuat leganya hawa nafsu? Cita-cita yang tergapai, harta yang melimpah, uang selalu ada, rokok selalu ada. Itu bayangan hawa nafsu membayangkan surga, kenikmatan-kenikmatan yang fata morgana, kenikmatan-kenikmatan yang palsu. Itu yang dianggap hawa nafsu sebagai surga, kesenangan-kesenangan yang hanya sebentar. Jadi sebenar-benarnya surga di sisi hamba Allah itu apapun keberadaan, apapun takdir, apapun ketetapan yang sudah kita hadapi, semuanya direlakan, diridhokan, dipasrahkan kepada Tuhannya, sehingga manusianya tidak bersedih hati lagi. Itulah yang dimaksud surga abad dan abada, selama-lamanya. Hati enjoy saja di dalam kehidupan ini, karena hatinya sudah tak dirusak lagi oleh pernak-perniknya dunia. Meskipun ia dalam keadaan susah, meskipun ia dalam keadaan tak punya uang, meskipun ia tidak punya rokok untuk dirokok, tapi hatinya tenang wae, enjoy wae. Tak terikat dengan itu. Ada ya dirokok, tak ada ya sabar. Itulah hati orang-orang yang sudah kembali kepada penciptanya. Itulah yang dimaksud surga yang nyata, surga abad dan abada, selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Karena manusianya sudah mengikuti ketetapan-ketetapan Allah, maka tidak terusik lagi dengan perkara-perkara dunia. Kenapa? Karena manusianya sudah kembali kepada penguasa dunia itu sendiri. Itulah yang dimaksud manusia bagi sahabat-sahabatku yang sudah mengikuti bimbingan baiat. Itulah yang dimaksud yaumul hisab, hari pertanggungjawaban, hari akhirat. Dan itulah hari yang disaksikan oleh semua makhluk. Maknanya apa? Kita tahu semua makhluk itu siapa. Tapi anehnya makhluk tidak akan pernah tahu kita siapa. Makhluk tak akan pernah tahu Tuhan itu siapa. Kecuali makhluk hanya mempertuhankan diri kemakhlukannya saja. Itulah yang dimaksud ayat ini. Kita lanjutkan surat Hud ayat yang ke-104. Wa ma nu'akhiruhu
illa li ajalin ma'dud. Dan kami tidak akan menunda kecuali sampai waktu yang ditentukan. Tidak akan tertunda lagi ketika manusianya ingkar kepada Tuhannya, ya azabnya langsung, panasnya hatinya langsung, narokanya langsung, tersiksa langsung. Kapan? Abadan abada, selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Manusianya mau bertaubat apa tidak dari dirinya, manusia mau ingkar apa tidak kepada dirinya, manusia mau murtad apa tidak kepada dirinya lewat bimbingan-bimbingan baiat. Bila manusia tidak mau murtad kepada dirinya, tidak mau melepaskan dirinya, otomatis ya manusia masuk di dalam dirinya. Itulah bahan bakarnya naroka, hati yang keras melebihi kerasnya batu. An-nas wal hijarah uiddat lil kafirin, itulah bahan bakarnya api nerakanya orang-orang kafir, orang-orang yang hatinya ingkar kepada kekuasaan Allah, hatinya yang ingkar kepada ketetapan-ketetapan Allah. Orang kafirin adalah hatinya ingkar kepada takdir-takdir Tuhan. Ditakdir tidak punya uang, ya enjoy saja, menengowai, nanti kan dikasih lagi. Jangan tersiksa dengan kemiskinan, jangan tersiksa tidak punya uang, jangan tersiksa tidak punya rokok, jangan tersiksa dengan kebutuhan-kebutuhan dunia. Kenapa? Karena kita sudah bersandar kepada siapa yang memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan makhluk yang diciptakan. Hanya Allah pemegang segala kebutuhan-kebutuhan makhluknya. Tapi dasar hawa nafsu yang selalu rakus dengan dunia, maka kita tak akan pernah ada leganya, tak akan pernah ada cukupnya hidup di dunia ini. Karena hawa nafsu itu ibarat anjing yang selalu menjilat-jilat. Itulah sifat binatang, itulah yang harus dibaiat, diputus dari manusianya, supaya manusianya hidup langgeng di dalam surganya Allah. Enjoy saja. Dan kami tidak akan menunda kecuali sampai waktu yang sudah ditentukan. Kita lanjutkan ayat yang ke-105 dari surat Hud. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'iznih faminhum shaqiyyun wa sa'id, yang artinya ketika hari itu datang tidak seorang pun yang berbicara kecuali dengan izin Tuhannya. Maka di antara mereka ada yang sengsara dan ada yang berbahagia. Inilah yang saya maksud di atas tadi. Bagi Allah tidak menunda-nunda apa yang sudah diterka dan disangka oleh manusianya. Bila dalam keadaan hidup kemiskinan, Allah tidak akan menunda manusia itu tenggelam di dalam kemiskinannya, tenggelam di dalam ketidakpunyauangannya, tenggelam di dalam kesengsaraannya. Kenapa? Karena manusianya menyengsarakan dirinya sendiri. Maka bagi orang-orang yang sudah kembali kepada Tuhannya, ia akan selalu tenang, senang, bahagia di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena panggung sandiwaranya Allah yang selalu disaksikan. Bukan panggung sandiwaranya hawa nafsu yang disaksikan. Orang-orang yang merana, orang-orang yang terazab, orang-orang yang terhina, orang-orang yang tersiksa itu kan manusia yang menyaksikan hawa nafsunya sebagai pemeran-pemeran di dalam kehidupan ini. Ia buta menyaksikan Tuhan yang berkuasa atas dirinya, maka ia kekal dan sengsara di dalam kediriannya. Namun bagi manusia yang sudah terbaiat hatinya, ia telah berbahagia dengan takdir-takdir
berbahagia dengan ketetapan Tuhannya. Kenapa? Karena sesungguhnya yang ada, yang berkuasa atas panggung sandiwara ini hanyalah Tuhan sahaja. Manusianya haulahu linuriyahu min ayatina. Manusianya enjoy saja, menyaksikan Allah sambil makan popcorn. Itulah orang-orang yang sudah terbaiat hatinya, yang sudah tidak mengikuti hawa nafsunya lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan ayat yang ke-106 dari surat Hud. Fa ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafirun wa syahiq. Yang artinya, maka adapun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka, naroka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Inilah yang dimaksud neraka itu. Manusia nafasnya berat dan merintih ketika menarik dan mengeluarkan nafasnya di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena nafasnya keluar masuknya hanyalah api-api anar saja bagi dirinya. Kenapa? Karena manusia yang masih meratapi nasib-nasib dirinya sendiri, meratapi kemiskinannya, meratapi ketidakberhasilannya, meratapi tujuan yang tidak terkabul. Inilah orang-orang yang menarik nafasnya dengan merintih. Kenapa? Karena yang dihisap hanyalah naroka saja. Inilah naroka yang abadan abada, selama-lamanya, hingga waktu yang ditentukan selama-lamanya. Bila manusia tidak berhijrah kepada Tuhannya, ya selama-lamanya di dalam naroka itu, merintih terus, sambat terus di dalam kehidupan ini. Ayat yang ke-107, khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid. Yang artinya, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Pas sudah. Jadi orang-orang yang kekal di dalam neraka itu ya ketika masih ada manusianya. Kapan? Ya sekarang ini, ketika masih ada langit dan bumi, ketika masih ada hidup dan badan yang masih diakui sebagai hidup dan badan manusianya. Kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sungguh Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Disinilah orang-orang yang sudah terbaiat hatinya, yang selalu ikut dengan pelaksana Tuhan. Apapun yang dikehendaki Tuhan, enjoy saja. Inilah orang-orang yang berada di dalam surganya Allah abadan abada. Kita lanjutkan ayat yang ke-108 surat Hud. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk adaan ghairu majdud. Yang artinya, dan adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Cocok sudah bahwa pemahaman saya dan pemahaman seluruh manusia selama ini bahwa surga dan neraka besok itu berarti bohong. Karena kedustaan atau kepahaman hawa nafsu, dikira surga neraka itu besok. Supaya apa? Supaya manusia pada sesat dari jalan Allah. Tenang saja,
neraka dan surga itu kan besok adanya. Sekarang tenang-tenang saja di dunia ini. Disitulah supaya manusia, supaya setan, iblis, dajjal, Ya'juj wa Ma'juj leluasa menyesat-nyesatkan manusia dari jalan Allah. Kenapa? Karena pemahaman yang diberikan oleh iblis dan setan bahwa surga dan neraka itu besok. Sekarang bebas saja. Disitulah tempatnya manusia menganiaya atau mengazab dirinya sendiri karena mengikuti langkah-langkah iblis dan setan, langkah-langkah hawa nafsunya sendiri. Yang artinya, dan adapun orang-orang yang berbahagia maka tempatnya di dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya. Ini sudah dirasakan bagi sahabat-sahabat yang sudah mengikuti bimbingan-bimbingan baiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang ke-109 dari surat Hud. Fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghairu manqus. Yang artinya, maka janganlah engkau dalam kurung Muhammad ragu-ragu tentang apa yang mereka sembah. Mereka menyembah sebagaimana nenek moyang mereka dahulu menyembah. Kami pasti akan menyempurnakan pembalasan terhadap mereka tanpa dikurangi sedikit pun. Nah, jadi Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad di sini dalam kurung, sebenarnya Allah mengatakan atau berkalam kepada seluruh umat manusia, jangan ragu-ragu tentang apa yang mereka sembah. Nenek moyang kita dahulu memang secara syariat banyak yang ingkar kepada Allah, tapi setelah itu, setelah ketemu dengan waktu yang ditentukan, mereka sama-sama dikembalikan. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, tanpa dikurangi sedikit pun apa yang diprasangkakan oleh manusia itu sendiri. Kalau manusia berprasangka buruk, ya akan mendapatkan keburukan. Kalau manusia berprasangka miskin, ya akan mendapatkan kemiskinan. Tapi bila manusia berprasangka kaya raya, ia akan selalu bahagia di dalam kehidupan ini. Karena Allah sesuai apa yang engkau prasangkakan tentang Tuhan bagi dirimu di hatimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan kita kajinya surat Hud ini, kita mendapatkan syafaat, pertolongan, hidayah dari Allah, petunjuk, pembimbing dari Allah, sehingga kita menatapi perjalanan kehidupan ini selalu dan selalu di dalam keridhaan Allah. Di mana ridhonya Allah? Ridhonya Allah bukan di dalam neraka, tapi ridhonya Allah hanyalah ada di surga. Ridhonya Allah hanyalah ada kepada ketetapan-ketetapan Allah. Bila manusianya mengikuti ketetapan Allah, bila manusianya mengikuti petunjuk Allah, bila manusianya memahabesarkan Allah, disitulah keridhaan Allah atas kita semua. Semoga kita masuk di dalam keridhaan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.